Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Usada, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Kesehatan dan Gizi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Lia Kurniawati, MPD. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makanan dan bagian-bagian yang mempengaruhi kesehatan dan daya tahan makhluk hidup. Kemudian zat gizi. Zat gizi adalah bahan kimia yang terdapat dalam bahan pangan yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Zat gizi dibagi dalam 3 kelompok menurut fungsinya dan dalam tubuh, yaitu yang pertama zat energi berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian zat pembangun berupa protein, mineral, dan air. Kemudian zat pengatur berupa protein dan mineral. Zat-zat gizi pada umumnya diperoleh tubuh dari makanan sehari-hari. Di dalam tubuh, zat gizi dikeluarkan dari makanan melalui proses pencernaan. Daur kehidupan dan gizi. Kehidupan manusia adalah rangkaian perjalanan hidup seseorang yang mulai dari kelahiran hingga berakhir pada saat seseorang tersebut meninggal dunia dari waktu ke waktu. Dan yang pasti manusia menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupannya. Daur kehidupan tersebut berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali dengan urutan dan tahapan yang sama. Daur kehidupan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental. Kemudian tahap dari daur kehidupan dimulai atau diawali dari masa kehamilan, masa bayi, masa anak-anak usia sekolah dan remaja, kemudian masa dewasa dan masa lansia. Tumbuh kembang dalam daur kehidupan. Manusia mengalami pertumbuhan dan di sepanjang daur kehidupannya. Pertumbuhan terjadi melalui perkembangan dan pembesaran sel, sedangkan perkembangan adalah proses meningkatnya fungsi sel, jaringan, serta tubuh dalam bentuk yang sangat kompleks. Tumbuh kembang dalam daur kehidupan manusia terjadi secara fisiologis dan psikologis. Pertumbuhan fisiologis anak bergantung pada ragam dan banyaknya zat gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsinya, serta proses pencernaan, absorpsi, dan metabolisme yang menyediakan tubuh dengan zat-zat yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Kebutuhan gizi dalam daur kehidupan dimulai dari masa kehamilan, kemudian masa menyusui, masa bayi, masa anak usia sekolah, masa remaja, masa dewasa, dan yang terakhir masa usia lanjut. Pada masa dalam kandungan, janin sepenuhnya bergantung pada ibu untuk keperluan zat-zat gizinya. Kebutuhan ini meningkatkan secara berangsur hingga bayi lahir. Pada saat dalam kandungan, zat-zat gizi hendaknya berada dalam keadaan seimbang dalam darah ibu. Kemudian pada masa menyusui disebut juga masa laktasi, yaitu masa memproduksi dan mengeluarkan ASI bagi ibu yang baru melahirkan. Makanan pertama yang diberikan kepada bayi sesudah lahir adalah air susu ibu atau ASI. Kemudian masa bayi mengalami banyak perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan, berupa pertumbuhan fisik, kematangan struktur dan fungsi mulut, perkembangan kemampuan motorik, serta pembentukan hubungan emosional dengan ibu dan lingkungannya. Pemberian makanan dan minuman hendaknya disesuaikan dengan porsi tumbuh kembangnya. Kemudian masa anak usia sekolah dan masa remaja. Masa anak usia sekolah, usia anak sekolah adalah antara 7 sampai 12 tahun, tumbuh secara perlahan dan menunjukkan pematangan keterampilan motorik kasar dan halusnya. Orang tua pada masa ini hendaknya memberikan bimbingan dan contoh yang baik tentang makanan yang baik dikonsumsi guna untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan. Program pemberian makanan di sekolah merupakan sarana yang baik untuk penyuluhan gizi. Kemudian masa remaja. Masa remaja yaitu usia 10-18 tahun merupakan tahap tumbuh kembang yang luar biasa secara fisiologis, psikologis, dan sosial. Tahapan ini dinyatakan dalam kecepatan pertumbuhan yang mencapai puncaknya, tingkah laku yang semakin mandiri, dan upaya untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan peranan orang dewasa.
Kemudian masa dewasa. Masa dewasa berlangsung puluhan tahun, yaitu antara 19 hingga 64 tahun. Selama usia dewasa, pertumbuhan dan perkembangan praktis tidak terjadi. Zat-zat gizi terutama diperlukan untuk pemeliharaan tubuh, yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Oleh sebab itu, kebutuhan gizi selama usia dewasa tidak hanya berubah, namun selama jangka waktu ini, keadaan keluarga dan gaya hidup mungkin banyak mengalami perubahan, serta status perkawinan, lingkungan hidup, pekerjaan, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan itu, serta keadaan finansial. Kemudian yang terakhir, masa lansia. Yang dimaksud dengan usia lanjut adalah usia 65 tahun atau lebih. Pada usia ini aktivitas fisik banyak berkurang sehingga kebutuhan energi berkurang. Namun kerusakan sel-sel tubuh semakin banyak sehingga kebutuhan protein, mineral, dan vitamin tidak berubah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.